Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kuliah mikrobiologi pangan. Jika sebelumnya kita belajar terkait proses metabolisme dari mikroba, jadi mikroba itu sebenarnya kalau di bahan pangan mereka ngapain aja, kemudian proses fermentasi itu bagaimana gitu kan. Nah, kalau yang di sini kita akan langsung belajar terkait dengan produk-produk makanan fermentasi. Nah, makanan fermentasi ini merupakan makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba. Jadi memang sangat unik sekali karena tidak ada pangan olahan lain yang menggunakan bantuan mikroba kecuali pangan fermentasi. Kalau yang pengolahan lain mungkin dia menggunakan bantuan dari panas, misalkan seperti perebusan, penggorengan, kemudian ada pengeringan, itu kan panas. Ada juga yang metode pengolahan dingin, misalkan seperti penyimpanan di kulkas gitu kan. Atau misalkan ada lagi yang menggunakan iradiasi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar terkait dengan makanan-makanan yang dibuat dengan bantuan mikroba. Dan fermentasi ini merupakan pengolahan yang memang sudah ada sejak dahulu kala. Dan dia efisiensi terhadap energi. Jadi memang cukup mudah sulit gitu ya untuk dibuat. Keuntungan bila kita membuat pangan fermentasi yang pertama adalah meningkatkan enzim. Jadi ini misalkan seperti tape singkong yang sangat keras kemudian difermentasi, jadi selama fermentasi mikrobanya nanti akan mengeluarkan enzim-enzim untuk menghidrolisis dari substratnya, dari karbohidratnya yang awalnya sulit untuk dimakan, ternyata setelah difermentasi mudah sekali untuk dimakan dan diambil zat gizinya. Dan tentu saja pangan fermentasi ini aman untuk dikonsumsi karena sudah mengandung asam-asam, misalkan asam laktat. Nah, kondisi asam ini yang akan membunuh bakteri patogen. Jadi memang akan lebih aman dikonsumsi daripada bahan bakunya. Nah, karena si bakteri patogennya sudah tidak ada, kemudian dari asam-asamnya yang tadi juga bisa membunuh bakteri pembusuk, makanya pangan fermentasi ini bisa berfungsi sebagai bahan pengawet. Seperti itu, tanpa harus kehilangan banyak nutrisinya. Dan terkait dengan nutrisinya, itu juga ternyata di pangan fermentasi dia bisa meningkatkan zat gizi yang awalnya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Selain itu, pangan fermentasi juga ada keuntungan sebagai probiotik. Beberapa jenis pangan fermentasi, bakteri yang digunakan ternyata dia memiliki efek baik sebagai probiotik sehingga dia bisa menjaga kesehatan dari saluran pencernaan. Kemudian yang paling penting adalah dia bisa meningkatkan sistem imun. Nah, dari fermentasi ini dia memang banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Seperti food atau makanannya atau substratnya, ada asid, keasamannya, ada suhu, ada waktu, ada kehadiran oksigen, ada kelembapannya. Jadi sama seperti kita, kalau kita punya rumah, kita selalu membuat rumah kita itu nyaman gitu ya. Begitu juga dengan proses fermentasi, mikrobanya itu harus dibuat senyaman mungkin, sesuka mikrobanya seperti apa. Nah, siapa yang mengaturnya? Yang akan mengaturnya itu adalah kita. Kita akan mengkondisikan lingkungannya sesuai dengan yang diharapkan atau yang disukai oleh mikroba. Dan ini merupakan jenis mikroba yang dominan dalam fermentasi, misalkan seperti jamur. Golongan jamur itu ada Amylomyces, ada Aspergillus ya, yang mungkin terkenal itu adalah Aspergillus sama Rhizopus. Kemudian golongan bakteri yang paling banyak digunakan adalah golongan bakteri asam laktat atau yang disingkat dengan BAL. Contohnya adalah Leuconostoc, Lactobacillus, Acetobacter, dan lain sebagainya. Yeast yang paling terkenal adalah Saccharomyces. Dari sini, kita juga bisa menggolongkan makanan fermentasi berdasarkan mikroba yang berperan, yaitu homofermentatif, artinya hanya menggunakan satu jenis mikroba saja. Contohnya adalah Rhizopus oligosporus pada pembuatan tempe. Kemudian ada lagi pangan fermentasi yang menggunakan lebih dari satu jenis bakteri atau yang bisa kita sebut dengan heterofermentatif atau heterofermentasi. Di sini contohnya adalah pada pembuatan sayur asin menggunakan beberapa jenis bakteri, mulai dari bakteri asam laktat hingga yeast juga ada.
Kemudian ini contoh homo fermentatif yang lain, ada oncom, ada sofu, dan ada tempe. Kemudian untuk heterofermentatif ada tape, ada teh, kemudian ada kecap, soyu, miso, sake, dan sauerkraut dan pickle. Kemudian ada lagi penggolongan makanan fermentasi berdasarkan bahan dasar yang digunakan. Jadi ada pangan fermentasi berupa minuman beralkohol, misalkan seperti wine, bir, sake, brem cair. Kemudian ada pangan fermentasi dari serealia, contohnya adalah roti. Kemudian dari keju dari susu ada keju, kefir, yogurt, dan dadi. Kemudian dari ikan ada belacan sama terasi. Kemudian dari sayuran dan buah ada sauerkraut, pickle, kimchi, tempoyak, asinan sawi. Dari kacang-kacangan ada tempe, kecap, oncom, tauco, soyu, dan miso. Kemudian dari daging, contohnya adalah salami dan nam. Kemudian dari bahan merpati, ada tape ketela, growol, gatot, dan bahan yang lainnya, contohnya dari dage, ampas kelapa, tempe bongkrek, kemudian ada nata de coco. Kemudian ada penggolongan pangan fermentasi di negara-negara Asia. Ini adalah contohnya. Misalkan makanan fermentasi dihasilkan dari proses proteolisis. Proteolisis ini artinya adalah dia dihasilkan dari bahan-bahan yang berprotein. Jadi enzim-enzimnya itu dapat menghidrolisis dari protein. Contohnya adalah soy sauce atau kedelai, dari kecap kedelai maksud saya, dari Cina. Kemudian ada soyu dan miso dari Jepang, kecap dan tauco dari Indonesia. Ada lagi makanan fermentasi yang dihasilkan berdasarkan proses hidrolisis ikan atau udang dalam larutan garam, misalkan seperti petis atau terasi. Kemudian makanan fermentasi yang mempunyai tekstur menyerupai daging dari bahan serealia, misalkan tempe atau oncom. Kemudian ada lagi makanan fermentasi yang menggunakan prinsip koji sebagai inokulan, seperti kedelai dari seperti kecap dari kedelai, miso, kecap, tempe, oncom, tape, brem, sake. Ada lagi makanan fermentasi berdasarkan yang dapat atau makanan fermentasi yang menghasilkan asam-asam organik, misalkan kimchi, tape, dan makanan fermentasi berdasarkan proses fermentasi alkohol, contohnya sake, tape ketan, tape ketela, dan brem. Penggolongannya lain juga banyak sekali. Di sini bisa kalian baca. Dan ini adalah beberapa contoh dari pangan fermentasi. Ada sauerkraut. Kalau sauerkraut sini jarang ya. Sauerkraut itu paling banyak ada di Eropa. Kemudian ada kimchi. Kalau kimchi kalian sudah sering dengar mungkin yang di drama Korea. Tempe setiap hari pasti ada. Natto ini juga jarang kalau di Indonesia. Kefir, ada kombucha, dan juga ada kedelai. Selanjutnya, kalau yang di sebelah kanan ini ada beberapa minuman dari pangan fermentasi, contohnya adalah kefir sama kombucha. Kemudian yang bagian bawah ini adalah contoh-contoh dari fermentasi campuran dari beberapa sayur-sayuran menggunakan bakteri asam laktat. Dan ini adalah grup-grup pangan fermentasi, misalkan seperti grupnya susu, maka contohnya ada keju, ada buttermilk, ada kefir, dan lain sebagainya. Nah, di sini memang masing-masing grup memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi antara grup susu sama grup daging, meskipun sama-sama sumber protein, tapi ternyata fermentasinya menggunakan jenis bakteri yang berbeda dan hasilnya juga berbeda. Apalagi kalau misalkan fermentasi dari buah sama sayur yang sangat berbeda jauh dengan susu, maka hasilnya juga akan berbeda. Namun secara keseluruhan dari produk-produk pangan fermentasi ini memiliki kesamaan, yaitu rasanya yang cenderung asam. Jadi rasa dan aroma asam merupakan taste yang khas dari produk-produk pangan fermentasi. Nah, ini adalah contoh pangan fermentasi dari bahan protein nabati. Contohnya pertama adalah tempe. Tempe ini sudah setiap hari ya kita lihat. Ya mungkin kalaupun nggak setiap hari, tapi sering sekali kita lihat di kehidupan sehari-hari. Jadi tempe ini merupakan pangan fermentasi khas Indonesia. Dia ini berasal dari kedelai. Cuman memang tidak kalau sekarang sudah banyak sekali dikembangkan, nggak cuma dari kedelai, tapi bisa juga dari kacang-kacangan. Kalau di Malang itu ada yang namanya tempe kacang, dari kacang tanah.
begitu. Kemudian ciri khas yang paling menonjol dari tempe ini adalah warna putih karena terbentuknya miselia, jamur-jamur itu. Jadi warna putih, kemudian aromanya spesifik tempe dan tekstur yang sangat kompak. Kalau tempe sudah jadi dia itu benar-benar kompak, menyatu antar kedelai gitu kan. Tapi kalau dia masih belum jadi, biasanya antar kedelai itu juga masih bisa terpisah. Kemudian juga putih-putihnya, warna-warna putihnya itu hanya sedikit. Di tempe ini menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah sifat-sifat jamur dari jamur oligosporus. Jadi pada jamur ini dia menggunakan sumber karbon dari glukosa, fruktosa, galaktosa, dan maltosa. Yang paling penting dari jamur ini dia memiliki aktivitas enzim lipase dan proteolitik yang tinggi. Artinya, enzim lipase berarti dia dapat memecah atau menghidrolisis lipid atau lemak, dan proteolitik artinya dia dapat memecah dari protein, dimana yang kita ketahui bahwa kedelai ini mengandung lipid dan mengandung protein yang tinggi. Kemudian tidak memiliki aktivitas pektinase. Yang paling penting lagi adalah dapat mensintesa komponen antioksidan, misalkan isoflavon. Makanya di tempe ini juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi karena adanya kehadiran dari senyawa yang bernama isoflavon. Kemudian menghasilkan aroma dan flavor spesifik tempe yang mungkin sudah kalian kenal, karena sulit sekali ya kalau mau dideskripsikan aroma spesifik tempe, tapi kita semua tahu bagaimana sih sebenarnya aroma dan flavor dari tempe itu sendiri. Kemudian menghasilkan komponen antibakteri sehingga dia bisa menghambat pertumbuhan dari Aspergillus flavor dan Aspergillus parasiticus yang membentuk aflatoksin di kedelai. Kemudian dia juga dapat menghambat pertumbuhan dari Pseudomonas cocovenenas sehingga dia tidak menghasilkan toksik. Nah, ada lagi kecap. Kecap ini dia memang sangat unik karena dia ada dua fermentasi. Yang pertama adalah fermentasi menggunakan bakteri, kemudian ada lagi fermentasi yang menggunakan garam. Dan bakteri yang digunakan adalah jenis bakteri asam laktat. Kemudian ada lagi inokulan dari jenis Aspergillus oryzae dan Aspergillus shojae. Jadi yang pertama kali tumbuh di kecap ini adalah bakteri asam laktat, membentuk aroma dan flavor, kemudian menghasilkan asam, pH-nya turun, dan kondisi ini merupakan kondisi yang optimum untuk pertumbuhan yeast. Selanjutnya ada fermentasi sayuran dan buah-buahan. Pada fermentasi ini biasanya sayuran dan buah-buahan digarami terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi atau yang biasa kita sebut dengan asinan. Pada fermentasi ini berlangsung secara spontan atau tanpa starter, sehingga kita hanya mengkondisikan lingkungan saja supaya tumbuh bakterinya. Contohnya pada fermentasi sauerkraut itu menggunakan 2,25% garam, kemudian gula. Gula di sini bukan berarti kita menambahkan gula, tapi gula ini bisa kita ambilkan dari sayurannya. Jadi kubis sauerkraut ini kan bahan bakunya dari kubis. Kubisnya itu ditambahkan dengan garam, kemudian nanti diremat-remat. Itu nanti akan keluar air yang dimana airnya itu dia sudah mengandung beberapa jenis gula, contohnya gula sukrosa, heksosa, sama pentosa. Kemudian fermentasi sauerkraut ini adalah fermentasi yang tidak menggunakan oksigen atau anaerob dan berada di suhu yang rendah. Nah, kondisi seperti ini itu akan memicu pertumbuhan Leuconostoc dan Leuconostoc mesenteroides. Nah, setelah dua jenis mikroba ini tumbuh, maka selanjutnya yang akan tumbuh adalah Lactobacillus brevis yang menghasilkan asam hingga mencapai konsentrasi 1,5%. Nah, ketika konsentrasi ini tercapai, maka yang selanjutnya tumbuh adalah Lactobacillus pentosaceus. Nah, kemudian nanti asamnya akan meningkat hingga 1,8%. Pada kondisi ini, yang selanjutnya akan tumbuh adalah Lactobacillus plantarum. Itu akan tumbuh cepat, kemudian membawa asam hingga ke level 2%. Begitu untuk fermentasi sauerkraut, dan contoh dari fermentasi sayuran dan buah-buahan yang lainnya misalkan seperti tempoyak, yaitu fermentasi durian. Ada lagi asinan sawi. Di luar negeri ada yang namanya kimchi di Korea ya. Kemudian ini adalah fermentasi pangan dari bahan protein hewani.
Yang pertama adalah yogurt. Yogurt di sini dia difermentasi menggunakan ini adalah beberapa jenis bakteri yang bisa memproduksi yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, kemudian Lactobacillus rhamnosus dan Lactobacillus casei. Kita tidak harus menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tidak harus menggunakan ke-6 bakteri ini. Kita hanya menggunakan 1 atau 2 jenis bakteri itu bisa. Jadi contohnya misalkan seperti Yakult itu hanya mengandung Lactobacillus casei strain Sirota saja. Jadi hanya menggunakan 1 jenis bakteri. Tapi di beberapa jenis yogurt yang lain, misalkan seperti di Biocool, itu menggunakan kalau nggak salah ada 5 jenis bakteri. Jadi ya nggak apa-apa, mau 1, mau 2, mau 3 atau 5 itu boleh saja. Memang nanti hasilnya memang akan berbeda. Nah, pertumbuhan mikroba pada yogurt, misalkan nih ya, ini kita bisa menggunakan 2 jenis mikroba pada fermentasi, nanti akan menunjukkan pertumbuhan simbiotik. Nah, pada pembuatan yogurt ini memang dalam kondisi anaerob. Kemudian akan terbentuk asam format dan CO2 yang akan menstimulasi pertumbuhan dari Lactobacillus. Nah, dari Lactobacillus ini, dia ini memiliki enzim yang dapat memecah atau menghidrolisis dari protein menghasilkan asam amino. Nah, kehadiran asam-asam amino misalkan seperti glisin, valin, histidin, leusin, dan metionin ini akan memicu pertumbuhan dari Streptococcus karena bakteri ini dia sangat membutuhkan jenis asam amino ini untuk tumbuh. Sedangkan di Streptococcus sendiri dia tidak memiliki cukup enzim protease untuk menghidrolisis protein. Jadi Streptococcus ini dia membutuhkan bantuan dari Lactobacillus untuk menghasilkan asam amino. Di susu itu kan banyak mengandung protein, tapi dia belum terbentuk asam amino. Nah, ketika Streptococcus ini tumbuh, maka nanti akan menghasilkan metabolit berupa asam-asaman, sehingga pH nanti dapat mencapai 5,5. Seperti itu. Pada pH ini, Streptococcus dia akan tumbuh melambat. Ketika Streptococcus melambat, nanti Lactobacillus ini akan tumbuh dengan cepat hingga pH-nya dapat turun hingga 4,8. Nah, ketika pertumbuhan dari mikroba ini terus berlangsung hingga pH-nya 4,3, maka 2 jenis bakteri ini dapat berhenti tumbuh karena pH-nya yang terlalu asam. Kemudian olahan susu yang lain adalah keju. Jadi dari pembuatan yogurt tadi itu nanti akan terbentuk curd. Sebenarnya bakterinya bisa aja beda dibandingkan dengan yang di yogurt, tapi prinsipnya sama. Jadi pada keju ini nanti susunya itu akan membentuk jendalan, kemudian jendalannya ini akan dipres atau airnya akan dihilangkan dan dimatangkan seperti itu. Dan ini banyak sekali jenis-jenis keju, ada keju belum matang, ada keju matang seperti itu, dan masing-masing keju ini memiliki jenis mikroba yang beda-beda. Jadi ya jangan kaget kalau ternyata keju ini terbuat dari mikroba apa, kemudian yang lainnya dari mikroba apa, karena memang masing-masing mikroba punya karakteristik sendiri-sendiri dan akan menghasilkan keju yang berbeda-beda. Kemudian untuk bahan merpati, contohnya adalah tape. Pada tape ini menggunakan inokulum ragi, yaitu yang terdiri dari yeast dan jamur amilolitik. Amilolitik ini artinya jamur dan yeast ini dapat menghidrolisis dari karbohidrat atau yang biasa kita sebut dengan amilum. Kemudian juga ada bakteri asam laktat. Yang pertama kali tumbuh itu adalah yeast dan jamur amilolitik. Dia akan memecah pati di ketela pohon maupun di beras, itu kan patinya tinggi. Ketika dia dipecah menjadi gula-gula sederhana ini yang selanjutnya akan digunakan oleh yeast dan bakteri untuk tumbuh atau untuk fermentasi. Nanti akan menghasilkan aroma asam dan juga ada alkoholnya, dan juga teksturnya akan berubah menjadi lunak dan lebih berair. Contoh yang lain adalah roti di sini menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Tujuannya adalah pada saat fermentasi nanti akan menghasilkan CO2-nya akan terperangkap pada adonan sehingga adonannya dia bisa mengembang seperti itu.
Kemudian ada lagi penggunaan Saccharomyces cerevisiae di pembuatan minuman beralkohol yang akan menghasilkan seperti bir, wine, dan spirit. Itu adalah beberapa contohnya. Oke, begitu aja untuk kuliah kita hari ini. Kita lanjutkan di sesi diskusi.